Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, pada kesempatan hari ini, mari coba kita ulas beberapa fungisida yang dapat kita pergunakan untuk tanaman padi vegetatif atau ketika tanaman padi berusia di bawah 35 HST. Namun sebelumnya, ulasan-ulasan fungisida yang akan kami sampaikan ini adalah fungisida-fungisida yang sudah melewati tahapan penggunaan oleh kami. Apakah penggunaan itu pada musim sekarang ataupun penggunaannya pada musim-musim sebelumnya. Maka tentunya semua ulasan yang kami berikan ini tidak mutlak harus menjadi pedoman, tidak mutlak harus diikuti sepenuhnya. Ini adalah uraian atau ulasan kami mengenai fungisida-fungisida untuk tanaman padi vegetatif yang sudah pernah kami pergunakan. Maka jika nanti ulasan-ulasan kami kurang tepat, kurang sesuai, sedulur bisa berkomentar, dan jika memang ada masukan atau tambahan lainnya, silakan sedulur juga tuliskan di kolom komentar. Baik sedulur, ketiga fungisida tersebut pertama sekali adalah fungisida antrakol, kemudian yang kedua fungisida sagrimanzim, dan yang ketiga fungisida envoy. Mari coba kita ulas satu persatu apa saja manfaat dan kelebihannya. Baik, pertama sekali untuk fungisida antrakol. Fungisida antrakol ini adalah salah satu fungisida yang bekerja secara kontak dan memiliki bahan aktif propinep yang ditambahkan dengan kandungan zinc, di mana unsur hara zinc secara umum diperuntukkan untuk membereskan masalah jamur yang dapat merusak perakaran tanaman. Dan dulur, untuk lebih lengkapnya, mari coba kita bahas beberapa manfaat fungisida antrakol untuk tanaman padi. Nah, salah satunya dulur adalah menghambat dan membunuh jamur yang merusak padi kita melalui tanah. Kemudian juga jamur-jamur yang merusak padi kita melalui akar, batang, dan daunnya. Kemudian sudah pasti dari fungsi tersebut, fungisida antrakol itu mampu melindungi tanaman padi kita dari penyakit busuk dan kemudian menjaga tanaman kita tetap lebih sehat karena ada unsur hara zinc yang sudah dipaketkan pada fungisida antrakol tersebut. Kemudian kelebihan daripada fungisida antrakol itu dia bisa dipergunakan pada segala musim. Apakah padi yang ditanami di musim penghujan ataupun di musim panas, fungisida antrakol masih bisa dipergunakan. Lalu untuk cara penggunaannya sendiri lur, berdasarkan pengalaman kami, fungisida antrakol itu untuk tanaman padi vegetatif di bawah 35 HST kami pergunakan 4-5 sendok makan untuk satu tangki penyemprotan. Nah, dosis 4-5 sendok makan tersebut lur, ini tidak terpisahkan apakah dia itu dosis untuk pencegahan ataupun dosis untuk pengendalian. Intinya setiap kali melakukan penyemprotan, fungisida antrakol itu kami tambahkan 4 atau 5 sendok makannya yang kemudian kami campurkan dengan insektisida lain sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Kemudian yang kedua dulur adalah fungisida yang kita pergunakan pada musim tanam kali ini, yaitu fungisida sagrimanzim. Fungisida sagrimanzim ini memiliki dua bahan aktif yaitu mancozeb dan carbendazim. Nah, dari dua bahan aktif tersebut, fungisida sagrimanzim bekerja secara kontak sekaligus sistemik. Artinya ini sudah sangat kompleks sekali di mana fungisida sagrimanzim mampu membunuh langsung hama sasarannya, kemudian juga fungisida sagrimanzim ini dengan cara kerja sistemiknya dapat meresap ke dalam jaringan tanaman sehingga mampu melindungi padi kita secara lebih optimal dalam jangka waktu yang lebih lama.
Kemudian dulur, untuk beberapa manfaat daripada fungisida Sagrimanzim, antara lain dia itu bisa mengatasi penyakit jamur seperti busuk batang pada tanaman padi, kemudian hawar daun juga bisa diatasi oleh Sagrimanzim, karat daun. Kemudian jika memang ada semacam fusarium pada tanaman padi juga bisa. Dan terakhir, dia juga bisa mengendalikan hawar daun pelepah padi serta blas daun pada tanaman padi kita. Nah, adapun untuk cara penggunaannya lur, fungisida Sagrimanzim itu biasanya diperuntukkan untuk 5 tangki penyemprotan dari kemasan 100 gramnya. Dan pada musim ini lur, fungisida Sagrimanzim itu kami pergunakan 2-3 sendok makan untuk 1 tangki penyemprotan. Interval penggunaannya lur ini disesuaikan, dan untuk musim tanam kali ini fungisida Sagrimanzim baru 2 kali kami lakukan penyemprotan. Dari 2 kali penyemprotan tersebut hasilnya memang terlihat lebih baik. Ada peningkatan pengendalian pada tanaman padi kita, terutama dari serangan jamur. Kemudian dulur yang terakhir atau yang ketiga yaitu fungisida Envoy. Nah, fungisida Envoy ini juga bisa diperuntukkan untuk tanaman padi vegetatif atau tanaman padi sebelum masa bunting. Namun banyak yang meragukan penggunaan fungisida Envoy untuk tanaman padi vegetatif karena salah satu alasannya fungisida Envoy itu memiliki bahan aktif dari golongan triazol, yaitu trisiklazol. Nah, ini yang menjadi salah satu keraguan dari banyak petani kita untuk menggunakan fungisida Envoy pada tanaman padi vegetatif. Padahal dulur di samping itu fungisida Envoy juga memiliki bahan aktif yaitu mancozeb, di mana mancozeb memang secara umum banyak dipergunakan oleh petani kita untuk tanaman vegetatif. Begitu juga dulur di dalam fungisida Envoy itu mengandung unsur mangan dan juga zinc yang itu dapat membantu melindungi dan menyegarkan sistem perakaran tanaman kita. Maka oleh karena adanya bahan aktif mancozeb, unsur hara mangan dan zinc pada fungisida Envoy, tentunya fungisida Envoy itu sudah pernah kami pergunakan untuk tanaman padi vegetatif. Hasilnya juga sangat luar biasa. Dia selain tanaman kita terlihat hijau, sehat, daunnya juga lebih adaptif terhadap lingkungan dan cuaca kita. Nah, kemudian dulur secara umum beberapa manfaat daripada fungisida Envoy antara lain dapat mengendalikan penyakit blas daun dan potong leher pada tanaman padi kita. Kemudian dia juga bisa mempercepat proses pemulihan tanaman padi yang telah terserang penyakit. Dan oleh karenanya tentunya seperti kita sampaikan tadi, manfaat fungisida Envoy itu bisa membuat daun tanaman padi kita lebih hijau, lebih sehat, kemudian memperkuat dan memperkokoh batang sehingga lebih tahan terhadap perubahan. Dan yang pasti keunggulan daripada fungisida Envoy itu mampu membantu tanaman padi kita melakukan proses fotosintesis secara maksimal sehingga penyerapan unsur haranya menjadi sangat-sangat baik sekali. Nah dulur, demikian 3 fungisida yang sering kami pergunakan untuk tanaman padi vegetatif, namun tidak menutup kemungkinan ada banyak fungisida lain yang bisa dipergunakan untuk tanaman padi vegetatif. Dan untuk saat ini lur, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Kami akhiri saja. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Serta terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya.
Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.